شهر رمضان seseorang untuk berusaha الذي untuk nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Allah Akbar, Masya Allah. Lupa hari ini kita sedang berada di bulan Ramadan, sedang berpuasa. Saya asik dengan WhatsApp saya. Ternyata banyak waktu yang terbuang dengan handphone ini. Ya, pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan yang sejatinya kita mengisinya dengan kebaikan sebagaimana para ulama mengajarkan kepada kita, dan Allah Jalla wa ala menjadikan Ramadan ini adalah satu kesempatan untuk meraih ketakwaan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah perbekalan sebaik-baiknya perbekalan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini sejalan ya dengan pendidikan Ramadan kepada kita kaum muslimin yang menyapa kita di tahun ini, di mana banyak saudara kita berdoa untuk bisa hidup di bulan Ramadan, tapi Allah wafatkan dia entah karena sebab COVID ini, sebab-sebab yang lain, penyakit dan yang mereka derita, yang semoga Allah mengampuni atas kesalahan dan dosanya, sehingga sakit-sakit yang dialaminya menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Tapi kita yang saat ini di bulan Ramadan, tentunya kita berkesempatan untuk bisa meraih ketakwaan ini dengan yang lebih baik. Meraih ketakwaan ini dengan lebih maksimal. Jangan sampai kemudian kita menghabiskan waktu dari pagi hingga sore hari berada di hadapan medsos. Tidak ragu bahwa kita semua tahu, ya, di masyarakat kita juga semuanya tahu bahwa media sosial, baik handphone kita, lalu dengan program-program yang ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada juga ya Instagram yang saat ini merebak di mana-mana, yang itu bisa menjadi senjata bagi kita yang memiliki dua hal pengaruh. Bahwa medsos itu bisa menjadi pengaruh yang positif bagi kita ketika kita menggunakannya untuk kebaikan tentunya. Bahwa medsos itu bisa menjadi cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kita banyak membaca ya nasihat-nasihat para ulama, para ustadz-ustadz melalui medsos. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian mereka, kita bisa mendengarkan tilawah Al-Qur'an kita. Ya, dan ini tentunya adalah sesuatu yang positif bagi kita. Ya, tapi ada kalanya ya, kita ini manusia yang sering lupa bahwa kalau kita sudah asik dengan medsos itu terkadang juga lupa waktu. Ini jadi problem sebenarnya di masyarakat kita. Islam sangat mengakui akan adanya medsos karena ini dunia teknologi yang hidup kita di zaman sekarang. Mungkin orang-orang dulu tidak mengalami atau belum mengalami seperti ini gitu ya. Tapi saat ini itu orang di wilayah negara yang sangat jauh bisa kita telepon mulai saat ini, seakan-akan tidak ada jarak antara kita dengan saudara kita yang ada di Eropa, saudara kita yang ada di Arab Saudi, misalnya saudara kita di Australia, seakan-akan hari ini telepon langsung kita nyambung. Coba dulu tidak seperti itu. Berita yang ada di rumah kita saat ini itu bisa dilihat oleh semua orang di dunia ini. Ya, dan kalau memang itu berita itu bermanfaat bagi kita, itu insya Allah medsos itu bermanfaat. Tapi ada kalanya kita ini lupa. Manusia itu sering lupanya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan seorang muslim itu adalah berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik.
Medsos ini ada kebaikannya, tapi ada tidak baiknya. Ada dua sisi yang tajam. Tajam dari sisi positif, tajam dari sisi negatif. Bisa melalaikan. Orang yang sedang berpuasa dari mulai sejak terbit fajar, lalu kemudian dia bermain handphone, kemudian sampai dia lupa akan tilawah Al-Quran, dia lupa bahwa dia sedang puasa. Ya, sampai kemudian tiba-tiba waktu sudah jam 10, dari Instagram berganti kepada Facebook, dari Facebook diganti Twitter, Twitter diganti WhatsApp, diganti ini terus. Sampai kemudian tiba-tiba waktu zuhur kita hanya sholat, lalu kemudian mulai lagi. Terus bermedsos ria seperti itu sehingga waktu kita terbuang begitu banyak. Bahwa Ramadan ini mestinya mendidik kita pada dua hal. Yang pertama adalah apa? Jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah, ya daurah tarbiyah untuk kita. Yaitu satu masa untuk mendidik jiwa kita. Apa yang kita didik? Pertama adalah jiwa kita, yang kedua jasad kita, yang ketiga adalah akhlak kita. Mendidik jiwa kita agar kita ini lebih dekat kepada ketakwaan. Ini Ramadan. Suasana Ramadan itu jelas berbeda dengan suasana yang lain. Contoh misalkan saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di hari-hari biasa kita tahu ada orang sholat Isya itu 4 rakaat, tapi sholat Isya itu lelah. Bahkan terkadang sholat sunnah pun tidak. Tapi lihat di bulan Ramadan, ada yang sholat tarawih 8 ditambah dengan 3, 11 rakaat, dia kuat. Bahkan ada yang kemudian sampai 21 rakaat dia kuat, gitu Pak ya. Coba orang lagi sholat tarawih nih, habis sholat Isya kan sholat tarawih itu. Tapi apa? Sampai tarawih itu, ya habis sholat Isya tarawih 21 rakaat, kakinya kok kuat gitu. Padahal sholat Isya biasa nih di hari-hari biasa 2 rakaat ba'diyah Isya aja udah berat. Habis sholat assalamualaikum zikir pulang. Ya. Bahkan terkadang di sebagian masjid-masjid kita kaum muslimin, musola-musola kaum muslimin terkadang apa? Ada yang tilawah Al-Quran sampai subuh lagi. Ya, kita speakernya kita kedengaran di masyarakat. Masya Allah. Ya. Itu Ramadan mendidik ya agar jiwa kita itu dekat dengan ketakwaan. Yang kedua, bahwa Ramadan itu mendidik fisik kita. Saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu insya Allah akan berpengaruh kebaikan kepada jasadnya. Karena ibarat mesin, bahwa semua peralatan di dalam tubuh kita, lalu kemudian dioperasi setiap saatnya dengan makanan, dengan minuman, dan yang lainnya. Tapi di bulan Ramadan ada batasnya. Siang hari, ya dia dengan makanan dari sahur, lalu kemudian tidak produksi lagi makanan itu sampai kemudian menjelang maghrib. Pada saat itulah kemudian apa? Pencernaan kita dilatih oleh Allah Jalla wa'ala. Pikiran kita juga sama seperti itu. Kemudian Ramadan juga mendidik akhlak kita. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu hati kita semakin lembut. Kita ngelihat orang yang sedang berpuasa itu senang. Kita ngelihat ada ketika menjelang maghrib itu kita ada makanan sedikit, kita bisa berbagi dengan yang lain. Ya, kita bisa berbagi dengan yang lain. Begitu mudahnya tangan kita, begitu mudahnya senyum kita kepada saudara kita sedang berpuasa. Meskipun ada kalanya barangkali pada saat itu mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin pada saat itu kita kelelahan bekerja, sampai bekerja di siang hari begitu beratnya, begitu terik mataharinya, sampai kemudian kita tidak berpuasa. Ya, tapi itu ada uzur-uzur. Akan tetapi ketika melihat di maghrib itu melihat orang berpuasa, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita, dia berbuka puasa, ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Inilah tarbiyah Ramadan kepada akhlak kita. Ya. Kemudian yang kedua, saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan Ramadan ini sebagai bentuk taghayyuriyah kita. Apa itu? Daurah taghayyuriyah, yaitu adalah fase perubahan yang ada pada diri kita. Apa yang berubah dari bulan suci Ramadan ini? Ya, pertama adalah ruhiyah kita. Kita rubah dari yang selama ini kita begitu jauhnya dari Allah Jalla wa'ala. Di bulan Ramadan ruh kita akan semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam bentuk ibadah juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita pun ya, kita insyaallah tabaraka wa taala di bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana kita memiliki waktu yang cukup untuk terus kita mengevaluasi diri kita. Sehingga apa? Sayang kalau kemudian Ramadan ini kita sedang berpuasa menghabiskan waktu dengan gadget kita. Menghabiskan waktu dengan apa? Ya, dengan handphone kita. Ya. Ini sayang sekali. Dan lihatlah tadi Rasul mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa di antara kebaikan seorang muslim itu apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya bahwa handphone ini digunakan untuk
keperluan kita, untuk hajat kita. Tapi kalau kemudian dari pagi sampai sore hari habis waktu kita untuk berhandphone ria padahal kita sedang berpuasa, maka inilah kiranya yang kita menyanyiakan waktu. Paling tidak ada dua kerugian yang ada yang kita dapati. Yang pertama, idha'atus thawab wal ajar. Bisa saja dengan kita ya berhandphone ria, kita menjelajahi, berselancar di dunia maya kita dengan medsos kita, maka apa? Pahala kita akan terbuang sia-sia padahal kita sedang berpuasa. Itu yang diingatkan oleh Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia menghilangkan pahala puasa dengan bermedsos ria. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, khawatirnya bahwa ketika kita ya tidak mengindahkan, tidak memuliakan nilai-nilai puasa di bulan Ramadan, maka justru batal puasa kita. Ya, ketika batal puasa kita, berat lagi kemudian kita kita menggantinya di hari yang lain. Inilah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Ramadan itu adalah pelajaran yang berharga kepada kita. Ya, maka jangan sampai medsos kita di bulan suci Ramadan ini itu bisa menghilangkan dan menghapus pahala-pahala puasa kita, pahala-pahala sholat tarawih kita, pahala-pahala kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Dan bahkan jangan sampai ya medsos kita ini karena terlalu asiknya kita medsos sampai membatalkan puasa kita, wal'iyadzubillah. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihlah Ramadan kita dengan baik. Gunakanlah medsos itu sekedarnya saja di bulan Ramadan untuk menjadi at-tawasul al-istimai. Medsos itu kan bahasa Arabnya at-tawasul al-istimai, menyambung kekerabatan dengan saudara kita. Berpuasa kita boleh kita komunikasi dengan saudara kita yang jauh. Kamu sudah sahur belum? Kamu sudah buka puasa belum? Kamu sudah sholat tarawih belum? Boleh. Hal ini dilakukan oleh kita sekedarnya saja. Atau mungkin kita sekedar membaca WhatsApp lalu kemudian kita membalasnya. Tapi tidak menghabiskan waktu kita dalam berpuasa kita, siang dan malam kita menghabiskannya dengan gadget yang ada di tangan kita. Ini akan menjadi bumerang bagi puasa kita. Paling tidak, kalaulah tidak batal puasa kita, maka kita khawatir puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Semoga hal ini bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.